Demikian firman Tuhan bagi kita yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman-Nya ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Ya, selalu ada sukacita yang mesti kita alami di dalam hidup kita karena kasih dan kuasa Tuhan yang besar kita alami sepanjang kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan tanpa menjadi murid adalah kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa kesetiaan dan ketaatan adalah kekristenan yang palsu. Dan kekristenan tanpa doa adalah kekristenan yang mati. Nah, karena itu menjadi pribadi yang setia dan taat, pribadi yang bertekun dalam doa, itu panggilan Allah untuk saya, untuk ibu bapak, saudara-saudara kita semua yang menyebut diri pengikut-pengikut Kristus. Tema kita hari ini adalah setia dan taat pada panggilan Allah. Setia dan taat pada panggilan Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus Sang Juru Selamat kita berdoa. Ia mengawali pemilihan orang-orang yang dikhususkan, diutusnya dengan doa. Bukan doa yang asal berdoa Bapak Ibu Saudara, tetapi doa yang sungguh-sungguh, doa yang penuh pergumulan. Disebutkan di dalam bacaan kita pada Lukas 6 ayat 12 sampai 16 tadi. Yesus ke bukit, ia berdoa, semalam-malaman berdoa. Kalau dalam terjemahan baru edisi 2 disebutkan sepanjang malam ia berdoa. Saat orang tidur, Yesus berdoa. Nah, Yesus berdoa bukan saja untuk meminta petunjuk siapa yang dipilih, tetapi juga Yesus berdoa supaya ada kekuatan Tuhan bagi orang-orang yang dipilih menjalankan tugas kerasulan itu. Rasul artinya orang yang diutus untuk maksud khusus dari Tuhan. Di antara para murid, orang-orang yang pengikutnya itu dipilih 12 orang secara khusus. Para murid, tetapi juga yang khusus disebut rasul sebagai orang yang diutus sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang harus belajar, selalu penuh gairah untuk belajar tentang firman Tuhan. Sebab murid memang harus banyak belajar. Yang diutus harus menyadari siapa pengutusnya. Bukan saja soal belajar ibu bapak saudara, tetapi juga percaya dan taat. Lalu bukan hanya percaya dan taat, tetapi juga setia. Setia kepada yang mengutus, setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam pembacaan kita ini ada 12 orang yang dipilih secara khusus. Ini menunjuk pada 12 suku Israel. Jadi pemilihan 12 rasul ini menjadi Israel yang baru di tengah-tengah dunia. Israel yang sudah diperbarui dalam penggenapan janji-janji Allah. Israel baru untuk melanjutkan misi Allah di tengah dunia. Dan kita sesungguhnya ibu bapak saudara adalah bagian dari Israel baru selaku gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. Mari kita lihat di dalam pembacaan kita tadi. Para rasul itu dipanggil masing-masing dengan namanya. Ada yang diberi nama baru, Simon, diberi nama Petrus, batu karang, supaya memiliki hidup yang baru dalam Kristus. Karena setiap orang yang dipanggil harus meninggalkan cara hidup yang lama, harus mengikuti gaya hidup Kristus, harus berjalan
iman kepada Kristus. Kita juga bisa melihat dari orang-orang yang dipilih menjadi rasul ini, mereka punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Ada Petrus yang selalu tampil paling depan, tapi juga ada Thomas yang kita lihat bahkan sampai pada kebangkitan Yesus masih ragu-ragu. Mereka bukan hanya berbeda secara karakter, tapi mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada kelompok nelayan, tapi ada Matius si pemungut cukai. Ada juga Simon orang Zelot, itu kelompok gerakan yang anti Romawi. Dan ada Yudas Iskariot si pengkhianat. Tapi Bapak Saudara, mereka berbeda. Mereka memang berbeda, tapi menjadi satu tim untuk misi Allah, untuk kemuliaan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil menjadi murid. Ingat, kekristenan tanpa murid adalah kekristenan tanpa Kristus. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang menyebut diri pengikut Kristus, tapi tanpa memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Kita ini murid, gereja adalah muridnya. Di antara kita juga ada orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk pekerjaan Tuhan, baik sebagai pelayan firman, sebagai penatua Siamas, sebagai badan pelayan unsur, sebagai tim-tim, sebagai BPPG, sebagai panitia-panitia yang ada di dalam jemaat, sebagai pengajar, PAUD, sekolah minggu. Kita semua dipanggil untuk menyadari betapa kita mesti bergantung pada anugerah Allah yang mengutus kita. Mari kita menyadari bahwa kuasa dan kekuatan untuk melakukan pelayanan ini, juga untuk melakukan tugas-tugas yang khusus ketika Tuhan percayakan kita, ada dalam jabatan-jabatan khusus di tengah masyarakat, di dalam pemerintahan. Kekuatan dan hikmat hanya bersumber dari Allah. Mari kita menjadikan hidup kita juga, Ibu Bapak Saudara, untuk terus berproses dalam menjadi murid, dalam menjalankan pengutusan. Kita berproses, bertumbuh dalam ketaatan dan kesetiaan menjalankan panggilan Allah. Bu Bapak Saudara, anak-anak jemaat Tuhan, para murid yang secara fisik selalu bersama dengan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, mengalami pengalaman iman bersama Yesus, mendengar secara langsung pengajaran Yesus. Tapi di antara orang yang 12 itu, ada yang menyangka, ada yang mengkhianati, menjual Yesus. Disebutkan juga di dalam pemilihan mula-mula oleh Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita melihat panggilan Allah di dalam hidup kita? Seberapa kita setia? Bagaimana ketaatan kita? Jangan-jangan setia kita hanya ikut mood. Jangan-jangan ketaatan kita tergantung pada kesibukan kita. Ingat, Ibu Bapak Saudara, ada dalam pengutusan Tuhan itu sesuatu yang istimewa. Jangan sia-siakan keistimewaan yang Tuhan beri bagi kita ketika kita dipilih secara khusus untuk pekerjaan Tuhan. Jadikan hidup kita juga istimewa, jadikan pelayanan kita juga istimewa, supaya Tuhan semakin dimuliakan. Ketika kita gerejanya dipanggil menjadi murid, apakah kita memiliki karakter Kristus? Mari kita menjadi pribadi yang taat dan setia. Bagaimana caranya, Ibu Bapak Saudara, menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia itu? Caranya adalah bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kita ingat Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Daniel yang kita baca kisahnya pada minggu-minggu yang lalu. Orang-orang yang
Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang tidak terpisahkan dari doa. Sebelum memulai pelayanannya, sebelum memilih para rasulnya di Taman Getsemani, bahkan di kayu salib, Yesus berdoa. Ia mengajar para murid berdoa dalam doa Bapa Kami. Ia berdoa bagi gerejanya. Sungguh sebuah teladan doa dari Yesus sendiri. Kalau Yesus saja yang juru selamat punya waktu untuk berdoa, bahkan semalam-malaman. Yesus bahkan berdoa sampai peluhnya menetes seperti tetesan darah. Yesus berdoa bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Bagaimana dengan saya, Ibu Bapak Saudara? Di sepanjang bulan September ini, Ibu Bapak Saudara, pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita melatih diri untuk selalu tekun dalam doa. Ada mesbah-mesbah keluarga. Apakah kita setia dalam mesbah-mesbah keluarga itu? Ada doa puasa nanti hari Rabu. Jangan-jangan siapa yang punya waktu untuk puasa? Ada doa sabda unsur-unsur. Tadi malam kita sudah mulai dengan unsur PWI. Meskipun hujan, bersyukur untuk bisa ambil bagian dalam doa. Itu hanya perlu waktu 1 jam saja, Ibu Bapak Saudara. Yesus berdoa semalam-malaman. Lalu ada doa pergumulan majelis jemaat. Hari Rabu nanti, Raya 4. Ibu Bapak Saudara, gereja ini memberi ruang supaya kita melatih diri kita dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan berdoa. Bagaimana kita meresponi itu? Bagaimana kita menyatakan itu dalam sebuah rasa syukur? Mari kita bertanya untuk diri kita masing-masing dalam peran kita sebagai imam di dalam keluarga, sebagai tiang doa di dalam keluarga, sebagai orang-orang muda dan anak-anak tunas harapan masa depan gereja dan bangsa. Halo anak-anak muda, bisa angkat tangan kan anak muda? Anak muda bisa angkat tangan. Ya puji Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak kita bawa hidup masa muda kita saat masih kuat, saat masih gagah, dalam kesetiaan berdoa, dalam kesetiaan dekat dengan Tuhan. Bukan hanya orang muda, tua, muda, besar, kecil, mari gunakan waktu sepanjang bulan bina keluarga ini untuk meneladani Kristus yang semalam-malaman berdoa. Bukan hanya di bulan bina keluarga, tetapi juga di sepanjang hidup kita. Ingat Ibu Bapak Saudara, kita dipanggil sebagai orang Kristen bukan sekedar penonton. Kita dipanggil sebagai orang Kristen bukan sekedar menjadi fans, seperti fans sepak bola atau idola kita tertentu. Kita dipanggil sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar menjadi penggembira, bukan menjadi orang Kristen biasa-biasa, bukan menjadi orang Kristen peniru, tetapi kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Dan setiap orang yang dipanggil secara khusus di dalam pekerjaan Tuhan, mari menjadi utusan-utusan yang taat dan setia. Sebab semua ini adalah anugerah, semua ini adalah kepercayaan, mandat dan misi Tuhan. Ini bukan prestasi, ini bukan sekedar karir pelayanan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bangun tadi pagi? Bangun dengan hari yang cerah, hati yang sukacita. Tadi ketika ditanyakan di awal khotbah, ada sukacita, semua bilang amin. Tapi benarkah tadi pagi kita bangun dengan hati yang cerah? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang bangun dengan hati kesal, dengan hati marah? Ibu Bapak Saudara, kalau kita bangun pagi sudah dengan kemarahan, sudah dengan kekesalan, maka sepanjang hari kita akan menjadi ibarat mobil motor atau kendaraan yang gas naik turun. Bisa
dibayangkan bagaimana itu. Tapi kalau kita bangun pagi dengan hati yang cerah, akan menjadi lebih ramah. Di dalam rumah akan ada surga, meskipun cuaca mendung dan hujan, tetapi kita tetap akan penuh sukacita. Bagaimana caranya supaya bangun dengan hati yang cerah? Mulailah hari, tutuplah hari dengan doa bersama dengan Tuhan. Ingatlah itu Bapak Saudara, jika Yesus memulai pelayanan, keputusan-keputusan penting untuk memilih orang-orang khusus dengan doa. Jangan lupa berdoa sepanjang hidup kita, tapi juga di sepanjang bulan Bina Tuhan. Berdoa menjadi pribadi yang taat dan setia, memiliki hati seorang hamba yang taat dan setia. Itu yang Kristus kehendaki bagi kita. Amin. PW Rayon